sambungan atau ori? Kamu pilih yang mana? Hehehe, ketemu lagi di ID Bougainville, channel YouTube Bougainville yang ya hanya membahas Bougainville, namanya juga ID Bougainville. Oke, hari ini kita akan membahas Bougainville sambungan dengan Bougainville yang ori. Mana yang lebih baik? Maksudnya mana yang lebih cepat besar, cepat tumbuh, cepat berbunga, dan lebih rimbun. Nah, ini perbandingan keduanya. Pucuk ini, ada rokok. Pucuk ini hasil dari potongan pucuk yang ini. Nah, kenapa kok yang sambungan lebih bagus daripada yang original atau stek batang? Nah, untuk beberapa jenis memang sambungan itu lebih cepat berkembang ketika tumbuh ya, seperti ini ya. Nah, ini contoh. Ini hasil ini adalah dari pucuk ini. Tapi ini lebih rimbun, sedangkan ini kerdil. Bukan karena sering dipotong pucuknya, enggak tuh. Memang pertumbuhannya yang original itu lebih lambat. Jadi enggak semua yang original itu baik. Itu menurut pendapat kami ya. Enggak semua yang original itu baik. Maksudnya ya, kalau original seperti ini pertumbuhannya itu lambat, berbunga juga lambat, enggak seperti sambungan, karena yang sambungan ini sudah memiliki batang yang besar. Nah, dasarnya itu udah gede gitu. Jadi mungkin arus arus kambium dan yang lainnya itu lebih cepat ngangkat bunganya itu tuh gemuk-gemuk, gendut-gendut. Nah, sedangkan yang original kurus. Nah, banyak nih teman-teman yang nanya, "Bang, ada albino white yang itu enggak, yang yang original gitu?" Sebenarnya ada. Kami walaupun nggak banyak stok karena agak susah hidupnya ya. Oh iya juga, kalau yang original ini agak susah tumbuhnya daripada untuk yang disambung, kalau untuk albino white. Nah, nggak tahu kenapa, seperti contoh yang lain itu anggur kuning itu agak susah tumbuhnya. Habis itu Hawaii orange tapi yang variegata itu juga termasuk susah untuk tumbuh kalau di stek batang. Nah, di stek batang kayak seperti ini. Sedangkan kalau untuk disambung lumayan enggak rumit, enggak susah untuk tumbuh dan untuk menyatu gitu. Nah, makanya sambungan atau ori itu relatif, bunga jenis apa dulu, maksudnya Bougainville jenis apa dulu, dan bagaimana karakter tunas dan dahannya. Jadi enggak semua yang original itu baik dan enggak semua yang sambungan itu baik. Tapi maksudnya kenapa sambungan enggak baik, karena biasanya dalam perjalanan kita nggak tahu gimana kondisi kurir mengantarkan. Nah, kalau seperti ini kan udah kuat batangnya, tapi kadang-kadang kurir kita buat paket dimasukin dan lagi dalam karung gede, jadi mungkin ditumpuk-tumpuk dengan barang yang lain, jadi itu membuat paket menjadi rusak. Tapi ya gimana lagi, kita nggak punya banyak pilihan. Nah, ini jenis anggur variegata red. Cuma anggur variegata rednya ini nggak terlalu kelihatan garis-garis variegatanya. Nah, ini busuk seperti ini, itu faktor kemarin itu aku coba hujankan tuh hasilnya. Nah, kalau bisa hindari hujan ya teman-teman. Nah, daun deh tua. Nah, yang kayak gini ini usia 3 bulan loh. Ini 3 bulan, ini 1 bulan lebih. Nah, bayangkan betapa besar perbedaan antara sambungan dengan yang original. Nah, tuh buat teman-teman juga yang mau pesan jenis yang langka kayak Vietnam Splash, Masuri Pink, Mona Lisa termasuk yang mudah tumbuh. Mungkin dalam waktu dekat juga akan
turun harganya, karena ya setiap tanaman yang mudah tumbuh itu akan cepat turun drastis harganya. Nah kecuali ini, kalau ini di Kalimantan Barat di Mempawah ini dari tahun 2000-an awal udah ada. Kalau anggur sama albino white, saya nggak tahu ini mutasi dari ungu mutasi dari putih atau gimana. Soalnya kalau yang albino ungu itu mutasinya dari ungu Thailand. Nah tuh udah oke. Nah kalau saya sebagai petani memilih yang mana, mau yang original atau yang sambungan, secara untuk sebagai petani saya memilih yang kadang sambungan kadang original sih, seperti kayak gini. Kalau kamu sebagai petani dan kamu juga ikut mendistribusikan bougainville atau berjualan bougainville, pasti saya memilih lebih sambungan. Karena apa? Karena pucuknya lebih cepat gede, lebih cepat berimbun, jadi lebih cepat untuk dikembangbiakan daripada yang original. Original lama sekali. Tapi kalau untuk kamu kolektor pribadi, nggak untuk transaksi penjualan atau distribusi tanaman, ya saya sarankan sih yang original. Tapi ya kamu harus bersabar dan harus lebih ekstra telaten untuk mengembangbiakannya. Nah yang kawan-kawan tanya gimana cara pembibitannya, sebenarnya udah saya posting di awal-awal kami buat channel ya, ID Bougainville. Itu namanya metode unik metode pocong cara unik mengembangbiakan bougainville. Tuh contohnya tuh. Ini ada Chinese Sleeping Beauty, Citra India, Maharani, Red September, Mona Lisa, Coconut Ice, Varigata kuning, Hawaii Varigata orange, Hawaii Varigata pink, Hawaii Varigata merah, dan Hawaii Varigata cherry blossom. Ini yang seperti ini baru dibibitkan, aku dekati ya, baru dibibitkan kurang lebih berapa minggu ya nih, 2 minggu tuh. Oh udah ada yang berakar nih, mantap. Oh ini ada juga anggur ungu. Ya tuh jadi yang seperti ini yang seperti ini 3 bulanan atau 4 bulan baru bisa dijual atau didistribusikan. Oke, cukup di sini saja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Ciao.